Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya untuk peserta komputasi statistik S2. Nah, pada pertemuan kelima ini saya buatkan link YouTube khusus untuk analisis statistik sederhana. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang uji hipotesis klasik dan regresi linier sederhana. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan dasar yang semuanya sudah didapatkan dalam metode mata kuliah metode statistik dasar ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uji hipotesis klasik? Uji hipotesis klasik itu adalah pengujian hipotesis yang mengambil keputusan itu berdasarkan dari perbandingan hasil uji statistik dengan nilai-nilai tabel statistik yang bersesuaian dengan uji yang kita lakukan. Tabel statistik apa saja yang ada itu adalah misalnya uji T, uji kenormalan, uji set ya, kemudian ada uji chi-square. Nah, itu semua adalah masuk dalam uji-uji hipotesis klasik yang biasa kita sebut ada uji T, uji set, ya ada uji X kuadrat, ada yang uji F, itu masuk semua dalam uji hipotesis klasik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kemudian melakukan pengujian data khusus untuk uji T. Ya, baik untuk satu populasi maupun untuk dua populasi. Nah, uji T secara konsep itu digunakan pada saat kita ingin melihat atau kita ingin menguji bagaimana rata-rata dari populasi yang kita teliti. Ya. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah uji T untuk satu populasi. Jadi, tentu yang pertama adalah panggil data yang akan dianalisis yang satu populasi itu. Nah, data Anda bisa saja Anda ketik di R, bisa juga ya tentu kalau dalam data yang berjumlah besar ya silakan panggil saja di mana file itu berada. Ya, apakah di Excel, SPSS ataupun dalam software data lainnya ya. Nah, setelah data itu terbaca oleh R, selanjutnya Anda kemudian cukup mengetik t.test dalam kurung X. X ini adalah penunjukan untuk nama variabel untuk data yang telah kita input. Jadi ini harus bersesuaian dengan ini. Cukup mengetikkan dengan ini. Setelah itu enter atau run, maka akan muncul hasil seperti ini. One sample t-test. Yang mana ditunjukkan datanya itu adalah X. T ini adalah T hitung. Ya. Ini adalah T hitungnya. T hitung sama dengan 39,567. Inilah yang kemudian akan dibandingkan dengan uji T tabel statistik. Dengan derajat bebas itu sama dengan 9, yaitu N kurang 1. Banyaknya data dikurangi dengan 1. Banyaknya data di sini adalah 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti derajat bebas itu adalah 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, untuk membandingkannya dengan tabel statistik, Anda kemudian bisa melihat berapa nilai tabel statistik di uji T untuk derajat bebas 9. Kemudian untuk nilai alfa sama dengan 0,05. Tetapi sekarang karena kita sudah menggunakan fasilitas software untuk menganalisis data bukan lagi sebuah kerja manual, maka terkadang kita tidak membandingkan lagi nilai T hitung kita ini dengan T tabel. Tetapi yang menjadi dasar pengambilan keputusan itu adalah nilai p-value-nya. P-value itu dibandingkan dengan nilai alfa yang digunakan. Alfa yang standar, yang default, yang biasanya terpasang secara otomatis di dalam program atau software, itu adalah nilai alfa 0,05. Sehingga yang harus kita bandingkan di sini adalah nilai p-value-nya yang apakah lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian caranya kita memberikan interpretasi dari hasil yang seperti ini? Nah, biasanya kalau kita pelajari metode statistik dasar, maka kita selalu membuat dulu H0 dengan H1. Ya,
Apa isinya H0? H0 itu adalah bahwa rataan dari populasi itu sama dengan 0. Rataannya satu populasi ini sama dengan 0. Atau H tandingannya itu adalah rataannya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana membuat keputusan apakah menerima atau menolak H0? Maka cukup kita memperhatikan nilai p-value-nya. P-value-nya sebesar 2,0693 ya, berpangkat dikali 10 pangkat min 11, jadi ini bisa dibayangkan suatu nilai yang sangat kecil, 0,000 sekian. Nah, ini pasti jauh lebih kecil dibanding dengan 0,05. Kalau nilai p-value-nya itu kecil dari nilai alfa yang digunakan, dalam hal ini adalah 0,05, itu artinya bahwa H0 ini kita tolak dan yang kita terima itu adalah H1. Seandainya nilai p-value itu lebih besar dari 0,05, maka H0 ini yang kita terima dan H1 yang kita tolak. Karena terjadi p-value lebih kecil dari 0,05, itu artinya apa? Bahwa ternyata rataan populasi yang ada di sini itu tidak sama dengan 0. Ya, rataan populasi di sini itu tidak sama dengan 0. Jadi sangat singkat saja yang harus dituliskan ya di dalam skrip kita yang di dalam R. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Bagaimana kemudian menggunakan uji T pada dua populasi yang berpasangan? Yang mana yang dimaksud dengan dua populasi berpasangan? Setiap sampel, setiap data, setiap responden yang diukur, itu diukur sebanyak 2 kali. Ada pengukuran pertama dan ada pengukuran yang kedua. Begitu seterusnya sampai ke data yang ke N. Itulah kenapa kemudian dikatakan dua populasi yang berpasangan. Hasil pengukuran yang pertama itulah populasi yang pertama, dan hasil pengukuran yang kedua itulah populasi yang kedua. Ya, jadi berpasangan. Nah, apa yang harus kita buat di R untuk menganalisis data kalau sekiranya kita memiliki atau kepentingan untuk menganalisis dua populasi yang berpasangan, khususnya dengan menggunakan uji T. Tentu yang pertama panggil dulu data dari dua populasi itu. Jadi misalkan X itu adalah populasi yang pertama dan Y itu adalah populasi yang kedua. Ya, misalkan di sini saya tunjukkan contohnya adalah hasil pengukuran berat badan sebelum mengkonsumsi vitamin B. Nah, sebelum mengkonsumsi vitamin B itu adalah data populasi yang pertama. Setelah sebulan misalnya mengkonsumsi vitamin B, diukur lagi berat badannya, maka berat badan setelah mengkonsumsi vitamin B, itulah yang masuk ke dalam populasi yang kedua. Berpasangan karena pada sampel yang sama yang diukur. Oke. Nah, pada kondisi data kita yang seperti itu, maka kita menggunakan uji T. Apa yang kita mau uji? Yang kita mau uji itu adalah apakah rataan dari populasi pertama itu sama dengan rataan populasi yang kedua. Ya. Nah, di sini kalau kita tuliskan di dalam bentuk H0 dan H1, H0-nya kita nyatakan begini, mu X sama dengan mu Y, atau rataan pada populasi X itu sama dengan rataan populasi Y. Ya, kemudian H tandingannya itu adalah bukan H0, atau mu X itu tidak sama dengan mu Y. Ya. Nah, caranya kemudian untuk menguji data itu ya cukup kita mengetikkan begini. T.test X, Y pairit sama dengan true. Nah, di sini saya menuliskan TP, ini hanya memberikan suatu simbol saja untuk hasil tes uji T-nya. Kalaupun misalnya kemudian TP ini tidak dituliskan, itu tidak masalah, ya. Bisa langsung dituliskan T.test. Setelah itu kita run, maka akan muncul hasil seperti ini. Ya, nilai T hitungnya itu adalah min 4,6863 dengan DF sama dengan 9, P value ini 0,01142.
sama dengan yang pertama bahwa untuk menunjukkan kesimpulan apakah menerima atau menolak H0, maka cukup ini saja yang kita bandingkan. Nilai p-value 0,0014 bandingkan dengan nilai alfa yang digunakan, yaitu 0,05. Ternyata nilai p-value ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Ini artinya apa? Bahwa H0-nya ditolak dan H1 yang diterima. Karena H1 yang diterima, maka kesimpulannya adalah bahwa rataan populasi yang pertama atau X itu berbeda signifikan dengan rataan populasi pada Y atau yang kedua. Artinya ya sebelum dan sesudah itu sangat berbeda. Nah, kembali pada data tadi, kalau misalnya hasilnya memang seperti ini, yang data penambahan, yang data pemberian vitamin B tadi, sebelum dan sesudah, kalau misalnya ternyata H1 yang diterima, bahwa rataan berat badan sebelum mengkonsumsi vitamin B dengan mengkonsumsi setelah mengkonsumsi vitamin B itu berbeda secara signifikan, itu artinya apa? Bahwa memang ada pengaruh pemberian vitamin B pada perubahan berat badan seseorang. Ya, ini kalau kita bawa ke aplikasinya. Ya, oke. Nah, sekarang ya saya lanjut lagi ke uji T berikutnya. Uji T berikutnya itu adalah dua populasi tapi saling bebas, tidak saling berpasangan. Yang mana yang dimaksud dengan saling bebas? Artinya bahwa pada populasi yang pertama itu tidak saling terkait dengan populasi yang kedua. Misalkan, ya, saya meneliti populasi ikan, ya. Saya ingin meneliti bagaimana populasi ikan di Kabupaten A, kemudian bagaimana juga populasi ikan di wilayah B. Nah, tentu antara wilayah A dan wilayah B ini tidak saling terkait. Sampel pada populasi yang pertama dengan populasi yang kedua itu berbeda, sehingga dikatakan saling independen atau saling bebas. Nah, yang pertama ya sama dengan tadi, bahwa yang pertama tentu kita memanggil dulu data yang dua populasi tersebut. Dengan simbol yang sama dengan tadi, itu misalkan populasi yang pertama adalah X dan populasi yang kedua adalah Y. Tapi ingat, antara X dan Y itu ada pada sampel yang berbeda. Antara 25 dengan 536,33 ini tidak diukur pada orang yang sama atau pada sampel yang sama, tapi pada sampel yang berbeda. Ya, begitu seterusnya sampai pada sampel yang ke-10. Oke. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita cukup mengetikkan t.test x, y paired false. Dalam artian ini bukan data yang berpasangan, sehingga kita mengetiknya di sini adalah false. Ya. Setelah itu akan muncul hasil uji T seperti ini, ya. Ya, selanjutnya ya cukup memperhatikan nilai p-value-nya ini. P-value-nya sama dengan berapa? Ini adalah 0,003749, lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05 itu artinya bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya yang diterima. H1 yang diterima artinya kesimpulannya bahwa rataan populasi yang pertama tidak sama dengan rataan populasi yang kedua. Itu kesimpulannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya selalu ada pengujian asumsi, ya. Ada pengujian asumsi. Nah, asumsi-asumsi pada uji T yang biasanya diujikan itu adalah yang pertama asumsi kenormalan. Asumsi kenormalan. Nah, bagaimana caranya kemudian kita menguji asumsi kenormalan ketika ada dua kelompok populasi? Misalkan ya, yang ingin kita lihat apakah selisih datanya ini mengikuti distribusi normal, ya kita cari selisihnya dulu antara Y dikurangi dengan X atau X dikurangi dengan Y. Setelah itu terbentuklah suatu data yang baru. Data yang baru itulah yang kemudian kita uji. Nah, bagaimana caranya kemudian kita menguji?
untuk selisih data pada asumsi kenormalan itu bisa kita dengan menggunakan Lilly.test. Jadi Lilly.test, kemudian dalam kurung selisih data. Maka akan muncul kemudian hasil uji Kolmogorovnya itu adalah 0,3458 dengan nilai p-value-nya 0,0012. Nah, lagi-lagi untuk membuat suatu keputusan maka nilai p-value itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05. Nah, karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga kita mengatakan bahwa selisih data antara Y dengan X itu adalah tidak normal. Kenapa? Karena sebetulnya H0-nya, jadi di sini kalau kita buatkan H0-nya itu adalah data berdistribusi normal dan H tandingannya data tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya adalah uji asumsi kesamaan varians. Nah, kesamaan varians ini sebetulnya di dalam pendekatan klasik ini sangat penting, ya, karena ketika varians sama, varians berbeda, itu kemudian memiliki pengujian yang berbeda pula. Yang mana yang kemudian yang bagus? Sesungguhnya sebetulnya yang bagus itu kalau secara pendekatan klasik adalah bahwa data itu memiliki variansi yang sama. Ketika variansnya sama, ya dalam artian selisih variansnya itu sangat-sangat kecil, maka otomatis error yang terjadi itu adalah pasti semakin mendekati nol. Satu ilustrasi yang saya berikan di sini, misalkan 5 orang yang memiliki jilbab berwarna, ketika 5 orang itu menggunakan warna yang berbeda, semuanya berbeda. Nah, tentu kemudian kita akan memiliki suatu data yang sangat bervariasi. Tetapi ketika datanya 5 orang itu kemudian menggunakan warna yang sama, ya tentu kemudian kita bisa mengatakan bahwa ya varians data itu kemudian sangat kecil. Semuanya berwarna pink lah. Yang satunya adalah pink tua, yang satunya adalah pink muda, yang satunya pink mau keunguan, ya, tetapi intinya semuanya warnanya itu adalah warna pink. Nah, tentu kalau kita mencari selisihnya data yang warna pink ini ya tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang 5 orang ada yang warna putih, biru, hijau, dan seterusnya. Ya, nah inilah kemudian pada uji-uji klasik memang selalu diharapkan bahwa itu ada selalu uji asumsi. Ingat pada uji-uji klasik. Nah, pada uji yang kedua, asumsi kesamaan varians, maka yang pertama di sini saya tunjukkan bahwa kita ingin menguji secara keseluruhan, maka data itu kemudian kita gabung. Data ini kemudian kita gabung. Bagaimana caranya menggabung dua kelompok data? Itu cukup menuliskan C dalam kurung X, Y. Ya. Sehingga data ini sudah bergabung menjadi 20. Ya. Menjadi 20. Nah, selanjutnya, ya, ini hanya menggabungkan dari beberapa perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, kita ingin kemudian mensortir data ini, ya, yang mana kemudian kita ingin menunjukkan bahwa data 1 sampai 10 itu adalah populasi yang pertama dan 11 sampai 20 itu adalah populasi yang kedua. Sehingga kita menuliskan seperti ini, ya, ulangi 1 sampai 2 pada data yang ke-10. Jadi dalam ini artinya apa? Bahwa data ini akan diidentifikasi yaitu bahwa 1 sampai 10 111 dan 11 sampai 20 222. Nah, selanjutnya kita akan kemudian menguji varians. Jadi ini ceritanya kita membawanya ke dalam bentuk data kategorik, ya. Dari data gabungan ini kita kemudian mencari nilai uji Levene testnya. Ini tujuan untuk menguji bagaimana kesamaan varians, ya. Nah, caranya cukup ketikkan saja Levene test
T-nya itu adalah huruf besar, kemudian dalam kurung tuliskan nama data, nama variabel data yang kita mau uji. Kalau yang tadi adalah gabung data, koma jenis. Ya, koma jenis. Jenis ini ya untuk yang menunjukkan kategori dari data-data ini. Di dalam uji kesamaan varians, kita selalu membutuhkan satu variabel yang berbentuk kategori, yang merupakan identifikasi atau penciri dari data numerik kita. Jadi contohnya yang ini tadi, bahwa kita kemudian beri identifikasi 1 sampai 10 itu adalah 1. Kemudian 11 sampai 20 itu adalah 2. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana variansi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dari hasil uji Levene testnya, ya dari grup derajat bebas ini 1. Kenapa? Karena ada 2 grupnya, kelompoknya yaitu 2 kurang 1 jadi 1. Ya. Kemudian diperoleh suatu nilai F hitung. Nah, kalau ini adalah F hitung 3,899. Ya, 3,889 dengan nilai probability adalah 0,06. Nilai value-nya, p-value-nya 0,06386. Nah, kembali nilai ini kemudian kita bandingkan dengan 0,05. Kalau nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, itu artinya bahwa varians dari dua populasi itu adalah sama. Jadi H0 dari uji ini adalah varians dari populasi 1 sama dengan varians populasi kedua. Sementara H tandingannya itu adalah H0 tidak sama, bukan H1. Dalam artian varians kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2. Karena ini adalah nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti kesimpulannya bahwa variansi pada dua populasi itu adalah sama. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika kita menemukan data kita itu memiliki varians yang berbeda? Ya, kita ingin melihat bagaimana kemudian pengujian uji T-nya. Nah, kalau sama variansnya ya cukup yang dengan tadi. Tetapi kalau misalkan itu berbeda, nah kita harus kemudian melakukan pengujian dengan mempertimbangkan perbedaan varians tersebut. Ya, bagaimana caranya? Cukup kita ketikkan seperti ini. T.test dalam kurung X, Y. Jadi definisi panggil variabel yang kita mau teliti. Kemudian var.equal sama dengan false. Dalam artian ini bahwa variansnya itu tidak sama. Ya, kemudian pirate sama dengan false dalam artian bahwa ini bukan data yang berpasangan, tapi data yang saling independen. Nah, setelah itu akan muncul hasil seperti ini, yang mana nilai p-value-nya 0,0037. 0,0037 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Bahwa ya itu H0-nya ditolak, H1-nya diterima. H0 mengatakan apa? H0 mengatakan bahwa variansnya itu adalah sama. Sementara H tandingannya varians tidak sama. Berarti ya memang kemudian bahwa karena ini adalah uji T hitung, jadi bukan uji varians, ini adalah uji T hitung. Karena H0-nya ditolak dan H1 diterima, berarti rataan untuk populasi yang pertama itu tidak sama dengan rataan populasi yang kedua. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke uji berikutnya, yaitu uji korelasi. Uji korelasi tujuannya untuk apa? Adalah melihat hubungan antara X dengan Y. Nah, tentu yang pertama adalah ya kita harus menginput dulu datanya. Kita menginput dulu bagaimana data yang harus kita uji. Ya, tentu datanya di sini minimal 2, yaitu ada X dan ada Y. Dalam artian ya ada hubungan dua variabel, minimal 2 variabel yang diketahui. Bagaimana caranya kita melihat hubungan korelasi antara X dengan Y? Cukup mengetikkan yang ini. Core dalam kurung X, Y, method sama dengan person. Method sama dengan person, kenapa kita tuliskan person? Karena ada beberapa uji
korelasi yang lain yang bisa kita pilih, tergantung dari jenis datanya. Ketika data kita berbentuk kuantitatif seperti ini, ya kita masuk ke uji person. Tapi kalau datanya nanti adalah kategorik, ya kita biasanya masuk ke Spearman. Ada korelasi kendal. Ya, jadi semua tergantung dari bentuk data. Nah, setelah itu akan muncul hasil suatu nilai. Contohnya yang ini muncul 0,5233. Ya, bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan atau keputusan dari hasil analisis ini? Yang menjadi dasar yang sangat standar itu adalah bahwa ketika korelasi itu di atas 0,5 maka dianggap ada korelasi antara X dan Y. Tapi kalau di bawah 0,5 maka kita mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara X dengan Y. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di sini 0,523 lebih sedikit. Tetapi tetap kita mengatakan meskipun sedikit lebihnya, ya itu adalah lebih besar dari 0,5. Ingat, ini bukan nilai p-value, tapi nilai korelasi. Ya, nilai korelasi itu dari min 1 sampai plus 1. 0 ke min 1 itu korelasi negatif, 0 ke 1 itu adalah korelasi positif. Nah, coba lihat, berarti kesimpulannya apa? Bahwa ada korelasi antara X dengan Y. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara dengan korelasi itu selalu terkait dengan regresi. Di dalam regresi dikenal ada namanya variabel prediktor yang biasa disimbolkan dengan X dan ada yang namanya variabel respon yang biasa disimbolkan dengan Y. Nah, kalau kita ingin meregresikan sebuah sekelompok data, tentu kita harus dulu memanggil data itu. Nah, contohnya yang ini ada dua variabel, yang X itu adalah prediktor dan Y itu adalah respon. Artinya apa? Kita ingin meregresikan X terhadap Y. Nah, caranya bagaimana? Cukup kita mengetikkan LM. Kalau ini yang regresi, ini hanya suatu penamaan, yang mana kalian semua bisa menuliskan terserah apa yang kalian ingin cirikan untuk persamaan ini. Ya. Nah, ketik LM, ya, linear model LM dalam kurung Y, ya, berpasangan dengan X. Jadi Y ini adalah variabel respon. Kemudian X itu adalah prediktornya. Koma, data sama dengan data. Otomatis yang akan dia baca itu adalah ini. Setelah itu kita enter, maka muncullah hasil seperti ini. Interceptnya dalam artian B0, 8,3195 ditambah 0,8699X. Jadi didapatlah suatu model regresi antara X dengan Y seperti ini, 8,3 ditambah 0,86X. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya sudah saya mau ada korelasinya, gabungkan program itu ke sini. Tulis core, ya. Tuliskan saya di sini, gabung semuanya. Baru nanti sekali panggil regresi, korelasi, dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi yang materi uji klasik yang saya perkenalkan. Sekarang kita akan masuk ke materi tugas. Tugas ini adalah merupakan tugas kedua di minggu kelima. Nah, untuk yang nomor 1, saya minta bangkitkan data N sama dengan 500 yang berdistribusi normal dengan min sama dengan 0, standar devian sama dengan 5. Berikan nama data tersebut sebagai Y. Jadi, buka kembali slide materi-materi sebelumnya untuk tentang pembangkitan data. Selanjutnya bangkitkan data N sama dengan 500 berdistribusi normal dengan min sama dengan 1, standar devian sama dengan 10. Berikan nama data tersebut sebagai X. Setelah membangkitkan data X dengan Y, maka analisislah data itu. Tampilkan ringkasannya atau summary-nya. Lakukan uji T, uji korelasi, dan uji regresi. Ya. Nah, selanjutnya tugas yang kedua, nomor 2, itu saya meminta data real yang memuat X dan Y. Data itu terserah apakah kalian dapatkan dari buku, dari jurnal, atau data-data kalian sendiri yang sudah pernah kalian analisis. Ya. Nah, lakukan pengujian pada data Anda. Uji kenormalannya, bagaimana kesamaan variansnya, uji T-nya, analisis korelasinya, model regresi linearnya, dan terakhir saya minta berikan interpretasi hasilnya. Ya.
Nah, file ini kemudian dikumpul di menu tugas 2 Sekolah, ya, mohon maaf semuanya harus kumpul dalam bentuk PDF. Dituliskan nama NIM, nama mahasiswa, tugas 2 Komstat S2. Dan selanjutnya kalau ada pertanyaan, ada yang harus didiskusikan, saya tunggu di forum diskusi untuk minggu ke-5. Ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.